Di pembelajaran bermain peran. Nah, pada materi kali ini akan disampaikan bagaimana strategi pembelajaran bermain peran. Nah, strategi bermain peran adalah merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan di lembaga PAUD. Nah, di mana berjalan secara efektif dalam pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran PAUD ini menggunakan strategi pembelajaran bermain peran. Nah, jadi segi bermain peran tadi ada di mana anak diarahkan pada pemecahan masalah sederhana yang menyangkut hubungan antara manusia, terutama menyangkut kehidupan anak. Jadi perannya tadi yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Misalkan anak tadi usianya 3-4 tahun misalnya. Jadi peran yang dimainkan pada anak itu biasanya kita menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Nah, jadi konsep dari pembelajaran peran sini adalah suatu rangkaian, mana konsep peran tadi suatu rangkaian yang berupa perasaan ataupun ucapan dan tindakan sebagai suatu pula hubungan yang unik yang ditujukan oleh individu dalam hidupnya yang dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap diri dan terhadap orang lain. Nah, jadi konsep daripada peran tadi adalah dia memerankan sebagai dirinya sendiri ataupun perannya sebagai orang lain. Nah, karena itu peran ini berperan dengan baik. Kalau misalnya orang tadi berperan dengan baik, itu merupakan suatu pola yang unik yang ditunjukkan oleh individu terhadap individu lainnya. Nah, peran juga dimainkan oleh individu yang dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap diri dan orang lain. Nah, tujuan daripada pembelajaran bermain peran adalah untuk melatih sikap empati, simpati, rasa benci atau marah, senang, dan peran-peran lainnya. Jadi misalkan dia perannya sebagai orang yang sangat dihormati. Apa yang biasanya diperankan orang sangat dihormati? Misalnya guru. Nah, dia seorang guru, dia memerankan sebagai seorang guru. Dia anak tadi memerankan dan hanyut terbawa di dalam peran yang dimainkan. Misalnya tadi sebagai seorang guru. Sedangkan pengamatnya melihat dirinya dari perasaan emosional berupa mengidentifikasi perasaan yang tengah bergejolak. Nah, misalkan anak tadi selalu menjiwai bagaimana perannya sebagai guru. Misalnya dia menjiwai. Nah, asumsi daripada pembelajaran bermain peran tadi, pertama adalah bermain peran mendukung suatu situasi belajar berdasarkan pengalaman yang menitikberatkan isi pembelajaran diisi pada saat ini. Jadi pembelajarannya diisi saat terjadinya pemeranan atau dilakukan kegiatan peran. Yang kedua, asumsinya mungkin peserta didik mengungkapkan perasaannya yang tidak dapat dikenal tanpa bercermin pada orang lain. Nah, dianya tidak tahu perannya tadi, misalnya kadang tidak bisa membayangkan peranan sebagai seorang guru misalnya, kecuali dia mencobanya dengan pemeranan tadi. Kemudian asumsinya juga adalah di sini emosi dan ide-ide dapat diangkat ke taraf sadar, kemudian ditingkatkan melalui proses kelompok. Nah, proses psikologi yang tersembunyi berupa sikap, nilai, perasaan, dan sistem keyakinan dapat diangkat ke taraf sadar melalui kombinasi pemeranan secara spontan. Jadi peran tadi secara spontan ya. Nah, jadi anak memerankan perannya tadi secara spontan, tidak usah diperintahkan oleh gurunya karena dia sudah diberitahu terlebih dahulu. Nah, peran guru dalam bermain peran pertama adalah sebagai perencana. Jadi guru tadi merencanakan apa yang akan diperankan anak. Juga sebagai pengamat. Nah, guru tadi sebagai pengamat, dia mengamati jalannya permainan ataupun pembelajaran bermain peran tadi.
Yang ketiga sebagai modal. Nah, modalnya adalah contoh atau sebagai contoh. Jadi peran tadi sebagai contoh, gurunya mencontohkan lebih awal dulu. Yang keempat sebagai fasilitator. Nah, jadi perannya sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi baik dari mempersiapkan media atau juga mempersiapkan tempat untuk pelaksanaan bermain peran. Kemudian sebagai elaborator atau penggarapan. Nah, gurunya juga menggarap, ataunya maksudnya di sini memberikan arahan apabila dalam pelaksanaan misalnya kurang sesuai, misalnya dia memberikan. Kemudian sebagai evaluator atau mengevaluasi. Nah, hasil daripada pelaksanaan bermain peran ini setelah selesai diberikan evaluasi. Nah, jadi siapa-siapa yang memerankan misalnya kurang tepat atau misalnya sudah tepat tapi perannya yang kurang baik. Jadi fungsi guru di sini juga menjelaskan kalau peran yang dimainkan tadi misalnya pemeranan misalnya seorang tokoh yang jahat. Nah, kalau tokoh yang jahat ini misalnya guru menjelaskan tak usah ditiru. Ini peran yang tadi misalnya kurang bagus dan tidak bisa ditiru. Misalnya apakah tingkah laku yang diperankannya tadi memang skenarionya tidak bagus, ataupun misalkan karena perannya dimainkan itu ada seorang yang kurang bagus akhlaknya misalnya. Nah, jadi prinsipnya kemudian reaksi. Nah, jadi ini saja yang mungkin setelah tadi dijelaskan evaluasi mungkin itu sudah selesai, ataupun pembelajaran pemeranan sudah selesai dan gurunya nanti bisa memberikan arahan ataupun memberikan hasil ataupun juga memberikan tadi motivasi kepada anak agar dia mau belajar ataupun mengikuti hal-hal yang baik dari pemeranan tadi. Nah, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak buang bulik ibu ya. Karena di